وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di poin yang ketiga, yaitu tentang mendekati Ka'bah. Maka tidak diragukan lagi bahwa mendekati Ka'bah pada saat melakukan tawaf adalah yang paling utama, karena memang itulah yang dimaksudkan dengan melakukan tawaf. Jadi tawaf itu bisa menjauh dari Ka'bah, bisa mendekat, dan makin dekat makin baik. Tapi kalau kondisinya sangat crowded, dekat. Bagaimana juga mencium Hajar Aswad dan menyentuh rukun Yamani merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan dalam Al-Quran. Dari sinilah para ulama mengatakan digunakan bagi seorang pria untuk mendekati Ka'bah dengan tetap menjaga untuk tidak berdasarkan penyakit orang lain. Ini yang kadang betul dilupakan oleh sebagian jamaah dan jumlah jamaah. Jadi karena berharap keutamaan bisa menyentuh Hajar Aswad atau menyentuh Ka'bahnya, maka mereka pun tidak segan-segan untuk kemudian nyenggol, kemudian bahasa Jawa ini nyamplok orang lain. Adapun bagi wanita, maka yang digunakan baginya dalam melakukan tawaf jauh dari kaum pria, mengucilkan diri dari mereka kecuali dalam kondisi di mana tidak ada atau sedikitnya kaum pria, maka tidak ada alasan baginya untuk mendekat. Jadi hari ini nggak seperti itu ya, ini udah kerumunan, frontalan, menyentuh rukun Yamani dan berjumpa Hajar Aswad, dan inilah yang menjadi pegangan keempat. Jadi kalau kita ngomongkan sunnahnya, atau yang lebih tepatnya, laki-laki berusaha mendekat, wanita berusaha menjauhi laki-laki. Nah, jadi kalau ya ini cuman pikiran saya aja sih. Nah itu harusnya yang di bawah itu laki-laki, nah yang di atas perempuan, bisa tawaf di atas. Nah, tapi tentu tadi itu banyak orang yang kemudian berpikir, wah kurang itu bawa Hajar Aswad, maka kurang utama, maka mereka pun turun kemudian berjibaku di bawah dengan laki-laki. Itu mirip kayak ini loh, kayak orang yang kemudian bangun masjid, lomba-lomba setiap RT bangun masjid. Apakah nggak boleh? Prinsipnya boleh, hukum asalnya boleh. Tapi dengan syarat sudah didesain atau ada desain kelengkapan untuk memakmurkannya. Tapi kalau cuma lomba membangun masjid, tapi habis itu yang adanya nggak jelas, imamnya nggak jelas, gitu kan, bahkan mungkin sholat rawatib juga nggak jelas, maka hal-hal seperti ini kurang tepat. Artinya gini loh mas, kalau kamu nanti satu ketika itu kaya-kaya, terus di kampungmu sudah ada masjid, maka kalau kiranya masjid yang ada aja belum rame, masih muat untuk menampung jamaah di kampungmu, maka harusnya usaha yang paling utama kamu kerjakan bukan bangun masjid, tapi menggiring para pemuda dan masyarakatnya untuk ke masjid, memenuhi masjid yang sudah ada. Nah, kemudian kalau masjid yang sudah ada tidak kuat menampung jumlah jamaahnya, maka memperluas masjid itu lebih utama daripada membangun masjid yang baru. Apakah di tingkat ke atas, apakah kamu bebaskan tanahnya kiri kanannya gitu. Ya, sampai kemudian masjid itu benar-benar udah full, tanahnya mentok kiri kanan, nggak ada yang mau jual, nah, baru silakan bang. Harusnya seperti itu. Ya, tapi ya ini cuma pikiran saya. Nah, pikiran orang lain belum tentu ya. Ya, apalagi orang-orang yang merasa harus tampil, kalau perlu masjidnya di atas namakan dia, sebut masjid Syekh Yahya gitu, atau masjid Mas Dapa, ingin ada orang-orang kayak gitu, ya, masjidnya dinamai nama-nama dia, gitu. Nah, ya apakah boleh 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 aja, cuman tadi dulu kalau motivasinya cuma ingin tampil itu mendingan nggak usah. Ya, jadi ini pesan saya buat kamu, nanti kalau kalian jadi orang kaya, jadi orang besar ya, lihat masjid kampung penuh apa enggak. Kalau enggak usah mau masjid. Itu diusahakan masjidnya ramai. Kalau udah penuh, bisa enggak diperluas? Naik boleh. Ya, dibikin lantai 4 ya boleh. Gitu kan. Atau nyamping, tanahnya diluas, dibebaskan kiri kanannya. Gitu. Kalau masih mungkin kan itu aja. Jadi nggak usah bangun masjid yang baru. Untuk satu RT, itu satu. Nanti akhirnya sholat
idnya di jalan-jalan gitu. Maka itu kondisi yang sangat menyedihkan. Allah Ta'ala. Dalilnya, apa yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW berkata, aku mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa aku mengeluh, maka beliau berkata, tufi min warai annas wa anti raqibah. Lo kan tahu di belakang banyak orang dengan menaiki tunggangan. Nah, ini dalil nih. Jadi kalau kamu lihat hari ini di Ka'bah sana ada yang naik apa tuh namanya skuter, bahkan ada yang naik kendaraan. Kalau di sini bahasa kita apa? Super linci, ya. Sana bukan super linci ya. Jadi mobil ya kayak super linci gitu. Nah, jadi satu mobil itu bisa 4 sampai 6 orang. Itu ini dalil ya. Bahwasanya wanita-wanita itu dijaga oleh agama kita, termasuk tawaf itu dibolehkan, dimudahkan untuk kemudian naik kendaraan agar tidak tersenggol-senggol sama laki-laki. Tentu yang naik kendaraan treknya bukan di bawah, di atas, ada treknya sendiri. Nah, karena kalau di bawah ya nabrak-nabrak orang, di bawah itu udah bersumber. Maka aku pun melakukan tawaf dan saat itu Rasulullah SAW mengerjakan sholat di sisi Baitullah dengan membaca surah At-Tur, Wat-Tur, wa Kitabil Mastur. An-Nawawi rahimahullah mengatakan Nabi SAW memerintahkan untuk melakukan tawaf di belakang orang banyak dengan dua hal. Pertama, karena sudah merupakan sunnah bagi wanita untuk menjauhi kaum pria saat melakukan tawaf. Gitu, ya. Ini sunnah. Ketika sunnah itu berarti gini loh. Ketika ini sunnah untuk wanita, maka ketika pun dia nggak sanggup atau nggak bisa menyentuh Hajar Aswad, insya Allah ini jauh lebih baik daripada memaksakan diri untuk menyentuh Hajar Aswad, kemudian harus bercaksakan dengan laki-laki. Sama halnya dengan gini, ketika disunahkan ke masjid untuk kemudian mendapatkan pahala 27 kali lipat gitu kan dibandingkan dengan di rumah, maka tentu ketika wanita konteksnya disuruh di rumah, berarti pahala itu 27 itu berlaku buat wanita ketika di rumah bukan di masjid gitu ya. Jadi cara memahaminya gitu. Jangan kemudian dibalik-balik, oh tunai kan di masjid 27, ini wanita masuk masjid. Ya. Tapi apakah wanita nggak boleh ke masjid? Boleh. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan la tamna'u ima Allah masjid Allah. Jangan kamu larang hamba-hamba Allah wanita ini untuk ke masjid Allah. Ini menunjukkan boleh ke masjid, cuman perlu dipastikan jangan sampai terkena fitnah, jangan sampai terfitnah atau menjadi sumber fitnah. Jadi kalau ke masjid kemudian ganggu kekhusyuan orang gitu kan, karena mungkin parfumnya, karena mungkin kecantikannya, apalagi misal itu adalah istri kamu, ibu kamu, kakak kamu, adik kamu, gitu kan, yang misal itu benar-benar membuat gitu, kaum pria yang ada di masjid ini apa namanya bergemuruh gitu ketika datang, maka sebaiknya ditaruh di rumah saja. Gitu ya. Yang kedua, bahwa kedekatannya dengan orang banyak dikhawatirkan akan menyebabkan orang banyak akan terganggu dengan hewan tunggangan. Nah, ini konteksnya kalau pakai hewan tunggangan. Kayak tadi saya bilang, buat yang pakai mobil golf atau buat yang pakai skuter itu ditaruh di, dan ia adalah tawaf pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu akan lebih menutupinya. Kemudian yang kedua, apa yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Jurayj, dia berkata atau mengabarkan kepadamu ketika Ibnu Isa melarang kaum wanita melakukan tawaf bersama kaum pria, maka ia mengatakan bagaimana ia bisa melarang mereka. Padahal kaum wanita dulu telah melakukan tawaf bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum pria. Aku bertanya, apakah itu setelah diwajibkan hijab atau sebelumnya, atau menjawab sungguh aku mendapatinya setelah hijab diwajibkan. Aku bertanya lagi, bagaimana mereka berbuat dengan kaum pria, yang menjawab mereka tidak pernah berbuat dengan pria. Dahulu Aisyah menjelaskan melakukan tawaf jauh dari kaum pria. Nah, jadi prinsipnya sebenarnya memang dalam konteks tawaf itu laki-laki dan perempuan tetap bersama dalam mutarnya. Cuman kalau ada kondisi akan bercampur baur kemudian senggol menyenggol, maka kaum wanita ini harusnya agak minggir. Nah, maka ia tidak berbaur dengan mereka. Maka seorang wanita berkata, mari kita pergi memegang Hajar Aswad, wahai mukminin. Beliau pun berkata, menjauhlah engkau, dan beliau pun enggan melakukannya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha pun tidak mau memegang Hajar Aswad ketika ya harus berjibaku dengan laki-laki. Dan dahulu mereka keluar tanpa dikenali pada waktu malam, kemudian mereka melakukan tawaf bersama kaum pria. Jadi kalau konteksnya tawaf sunnah, maka kaum wanita bisa keluar di waktu-waktu tertentu. Ini yang mungkin belum terlihat di Saudi Arabia, diatur waktunya untuk wanita khusus atau tempat yang khusus. Nah, kemudian terkait dengan pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini,
Al-Aini rahimahullah mengatakan, dan itu menunjukkan bahwa kaum wanita melakukan tawaf tanpa dikenali, juga menunjukkan bolehnya melakukan tawaf di waktu malam, dan menunjukkan bagaimana para istri Nabi SAW menutup aurat dan mengenakan hijabnya setelah itu, juga menunjukkan bahwa kaum wanita melakukan tawaf jauh di belakang kaum wanita. Ya, bahkan sekarang itu parah tuh, sampai ada orang-orang Indonesia tuh yang jadi calo di sana. Di Indonesia nyalo nih, kono ya nyalo. Jadi sampai dia, oh ajaran apa, 500 real, 500 real. Ngono kuwi wong Indonesia yang bayar ya, akhirnya dikanti. Itu sekumpulan orang perempuan memotong jalur orang-orang tua sampai ke ujung kemudian megang hajar aswad. Jadi korupsi yang di Indonesia menjadi sesuatu yang biasa itu sampai dibawa ke sana dalam konteks untuk menyentuh hajar aswad luar biasa. Jadi saya sarankan ya, kamu kalau ke sana hajar aswad itu disentuh itu hukumnya sunnah nggak wajib, dan kalaupun kamu nggak nyentuh juga nggak apa-apa gitu kan, maka jangan pernah sekali-kali kamu bayar orang untuk bisa menyentuh sana. Jadi itu juga korupsi. Arsi wal murtasi bina, yang bayar orang dan yang minta dibayar dalam konteks korupsi dua-duanya masuk neraka. Hati-hati. Apalagi itu tempat suci atau pusatnya apa namanya kiblat kaum muslimin gitu kan, kita berbuat dosa di sana luar biasa dosanya kan besar sekali berarti. Ya maka hati-hati jangan sampai ya toh kamu nggak pernah belajar atau jarang belajar atau nggak ngerti ilmunya akhirnya merasa itu wajib, nggak sempurna haji umrohmu kalau nggak nyentuh itu, akhirnya biaya corone yang bayar mau sendiri duit gitu kan. Nah itu perkara yang salah ya, jadi nggak seperti itu cara praktek. Kalau memang memungkinkan silakan, tapi kalau enggak ya lambaikan tangan. Kalaupun bawa tongkat ya pakai tongkat dilambaikan, itu nggak apa-apa. Jadi nggak usah kemudian berusaha menyentuh akhirnya saling menyakiti orang lain, bahkan naudzubillah sampai tadi itu suap menyuap di sana, mengerikan. Yang ketiga, kesengajaan seorang wanita diberdesakan dengan kaum pria untuk mendekati Ka'bah atau menuju Hajar Aswad atau megang Rukun Yaman itu mengandung perusakan yang jauh lebih besar daripada kebaikan yang didapatkan di balik itu semua. Karena itu seorang wanita hendaknya meninggalkan sunnah tersebut karena dikhawatirkan ia akan terjatuh dalam perkara yang haram. Jadi pengarang kitab ini, you know, seorang profesor di bidangnya pun sampai mengatakan seperti itu. Jadi kalau emang nggak memungkinkan, ya, tinggalkan aja. Jadi sunnah itu ya kalau bisa dilakukan silakan. Tapi kalau kondisi nggak memungkinkan, ya nggak usah dilakukan. Contoh nih, dulu masjid itu lantainya tanah, sehingga para sahabat itu kalau sholat pakai sendal. Jadi sebelum masuk ke area masjid, sendalnya digosok di depan masjid, gosokkan ke tanah 3 kali. Dengan tujuan agar mensucikan bawahnya, barangkali injak sesuatu. So, masjid pakai sendal. Sekarang hampir semua masjid itu keramik dan kadang pakai karpet. Terus kamu, aku mau nyunah gitu, kamu pakai sendalmu itu. Saya yakin pasti kamu akan diomelin minimal sama takmir. Parah lagi mungkin ditutup ya bisa. Nah maka nggak selalu ya sunnah itu diterapkan seperti pada zaman Nabi SAW. Ya, tapi kalau memungkinkan untuk dilakukan silakan. Gitu. Tapi kalau nggak memungkinkan karena situasi dan kondisi ya jangan. Contoh lagi misal Nabi SAW pernah mengatakan siapa yang menghidupkan tanah yang mati dia berhak atas tanah itu. Jadi, misalnya ada tanah nih tak bertuan, terus dipaculi, ditandur, ada tanaman yang bisa hidup, dipagari, maka itu pemiliknya. Nah, lagi kamu lakukan kayak gitu. Misal kamu ada orang misal Jakarta misalnya gitu, di tanah di kampungmu, ditinggal lama, untuk tanami itu kamu ngomong ini tanahku, sedangkan dia punya sertifikatnya gimana? Gak mungkin lah kasih. Yang ada malah berantem ya kan. Kemudian mungkin kamu dilaporkan polisi ya bisa. Atau kalau orangnya baik ya mungkin kamu dikasih duit rohiman ya, misalnya gitu duit rohiman untuk kamu pergi dari situ. Gitu. Ya maka nggak nggak semua apa yang pernah dilakukan pada zaman Nabi SAW itu bisa diterapkan sekarang. Walaupun untuk hal-hal yang memungkinkan dilakukan ya kita harus mengusahakan untuk melakukannya. Kemudian di sini dikatakan lagi karena itu seorang wanita hendaknya meninggalkan perkara tadi karena akan terjatuh dalam perkara yang haram. Seperti apa? Dempetan kaum pria dan wanita atau bertemunya kepala mereka saat mencium hajar aswad. Kan mencium tuh kepalanya nyosor gitu kan. Nah, kalau kemudian laki-laki perempuan bareng gimana gitu, tempuk gitu. Nah, orang yang pikul lebih marot yang dalam hatinya ada penyakit mah enak loh malah iso ngabung-ngabungan gitu. Enggak gitu ya. Itu malah satu perkara yang salah ya.
Atau terjatuhnya penutup kepala mereka disebabkan hebatnya berdesak-desakan yang terjadi. Maksudnya kerudungnya itu sampai coplok atau sampai kesingkap gitu. Maka menjauhi perkara yang haram ini lebih utama daripada mengerjakan. Maka kalau haram ketemu dengan sunnah, maka menjauhi yang haram lebih utama daripada melakukan yang sunnah. Nah, kesimpulannya, sama halnya dengan sunnah ketemu dengan wajib, dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Seperti kisah Jurej. Ya, Jurej ketika dipanggil ibunya, memenuhi panggilan orang tua itu wajib. Nah, sholat Jurej, waktu itu dia sedang sholatnya sholat sunnah. Nah, Juret waktu itu bingung, lanjut atau ora iki, lanjut atau ora, Juret pilih lanjut. Kemudian ibu karena nggak segera datang si Juret, ibu jengkel sampai kemudian keluar kata-kata jelek. Tak lagi mugo-mugo kamu terfitnah sama seorang SK. Akhirnya ada satu masa itu datanglah seorang wanita yang hamil kemudian mengatakan iki anak Juret. Padahal Juret di kampung itu terkenal sebagai seorang ahli ibadah, menjaga sebuah rumah ibadah Yahudi. Akhirnya warga kampung heboh, rumah ibadah Juret yang dipegang atau yang dijaga Juret malah dihancurkan, diratakan. Wah, kali ibadah rata tol ya, sampai metangi wong, kira-kira gitu. Nah, Juret pun cuma senyum aja gitu. Karena apa ya? Karena itu doa orang tuanya, ibu. Nah, maka dari situ pelajarannya adalah ya, ketika yang haram ketemu dengan yang sunnah, maka meninggalkan yang haram lebih diutamakan daripada mengerjakan yang sunnah. Ketika ada perkara yang wajib ketemu dengan yang sunnah, maka mendahulukan yang wajib itu lebih utama daripada mengerjakan yang sunnah. Ya, itu kaidah. Kemudian kesimpulannya bahwasanya pria disunahkan untuk mendekati Ka'bah pada saat melakukan tawaf selama hal itu memungkinkan. Jadi memungkinkan konteksnya adalah ketika kita tidak menyakiti orang lain. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian ya kayak praktek yang kita lihat ya, alhamdulillah. Jadi pengen mengejar mendekati Ka'bah, akhirnya kita orang ikut orang kurang tepat. Adapun kaum wanita, maka yang digunakan baginya adalah melakukan tawaf jauh dari kaum pria, mengucapkan diri dari mereka, dan ini adalah salah. Dan ini adalah suatu perbedaan lagi di antara mereka.